Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel bulu tangkis pemula ya. Nah, untuk video hari ini saya mau bahas sepatu bulu tangkis. Itu sepatu RS SND LTD 03. Nah, jadi di video yang dulu waktu awal pembelian sepatu itu kan disitu sudah direview ya. Nah, di kolom komentar itu ada pertanyaan, Bang, gimana sekarang setelah setahun lebih kondisi sepatunya itu gimana, tolong direview ulang gitu kan. Nah, jadi untuk video hari ini saya mau review ulang sepatu RS SND LTD 03 itu ya, setelah setahun lebih pemakaian ya, hampir 2 tahun. Nah, jadi udah 1 tahun 10 bulan, kurang lebih 1 tahun 10 bulan. Nah, jadi ikuti terus ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang lagi. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kita hari ini ya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang sepatu bulu tangkis. Mereknya itu RS SND LTD 03. Nah, jadi sepatunya ini ya. Nah, ini penampakan sepatunya. Nah, jadi sepatu ini dulu belinya itu udah hampir 2 tahun ya, 1 tahun 10 bulan lebih. Dulu juga udah di review sepatu ini, bahannya, terus dari bahan-bahannya yang dipakai di sepatu ini itu apa aja gitu ya. Jadi sebelum kita bahas, saya mau ini dulu, mau jelasin dulu ya bahan-bahan yang dipakai di sepatu ini ya. Nah, jadi bahannya itu yang pertama dari outsole. Ini bahannya rubber. Nah, ini bahan rubber ya, karet. Terus di midsole-nya ini dia EVA. Bagian ini namanya midsole ya, yang hitam ini. Terus di sini ada bahan mesh. Jadi bahannya ini kombinasi ya. Ada bahan mesh, terus ini sintetis kulit buatan yang bagian dalam. Terus ini yang bagian luar ini dia karet ya. Nah, jadi waktu itu di kolom komentar ada pertanyaan, Bang, gimana keadaan sepatunya sekarang setelah 1 tahun pemakaian lebih ya. Nah, jadi saya mau jelaskan dulu ya, sepatu ini rutin dipakai karena saya waktu itu latihan itu 1 minggu 3 kali, bahkan bisa 4 kali latihan dalam 1 minggu. Jadi pakai sepatu ini terus. Nah, terus dimana aja sih kerusakannya gitu kan. Jadi kita mulai dari bawah dulu ya. Kerusakan di bagian bawah, di bagian outsole ini ya. Jadi di sini ada bagian-bagian yang mengelupas ya. Di bawah sini ada ini. Terus di sebelahnya ini juga. Di belakang ini ya. Ini udah ya, outsole-nya ini dia udah keras, udah nggak lentur lagi dia. Jadi udah propos, ngelupas juga ini. Di sini juga sama, bagian sini juga udah ngelupas. Nah, jadi itu di bagian outsole ya. Terus ini udah berkurang juga, dia mulai halus ya, yang bagian sini. Jadi yang kemakan dia yang bagian depan sini, ini udah halus. Yang sebelah juga sama ini. Jadi yang sebelah ini juga sama nih, sebelah bagian depan sini dia udah halus ya, udah kemakan. Nah, terus di bagian lem. Jadi sepatu ini kerusakannya yang paling parah itu ada di bagian lemnya. Nih, di sini ya. Terus satu lagi ini, yang sebelah ini yang
parah ini. Tuh, kelihatan ya. Nah ini setelah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun pemakaian ya. Jadi ini sepatu ini dipakai rutin, 1 minggu 3 kali, kadang bisa 4 kali. Nah untuk bagian uppernya, bagian atas ini ya, sepatu ini sangat bagus menurut saya ya, karena dia bahannya itu bukan dari sintetis semua. Jadi ini bahannya kombinasi, ada bahan meshnya, terus ada bahan sintetisnya. Ini sebelah sini cuman bagian dalam ini aja, ini, terus yang di luar sini dia karet. Nah kelebihannya sepatu ini ada di uppernya. Jadi uppernya ini dia nggak pecah mas bro, dia nggak pecah. Bagian sini juga dia nggak pecah ya, masih bagus. Bagian uppernya ini masih bagus karena dia pakai bahannya dilapisin karet ya. Ini dilapisi karet. Jadi kalau dia pakai bahan sintetis semua, samping luar terus samping bagian dalam ini, kalau dia pakai sintetis semua, itu pasti di bagian sini dia biasanya pecah-pecah. Karena kalau untuk main itu kan dia untuk jalan ya, posisi sepatu kan seperti ini dia. Nah itu biasanya di sini pecah-pecah dia. Tapi kalau ini kan dia pakai karet, bagian samping ini pakai karet ya, jadi nggak ada yang pecah ya. Kanan kiri ini uppernya masih bagus sebenarnya, cuman dia kalah di outsole-nya. Di outsole-nya sama di bagian lemnya yang kalah. Nah jadi nah ini tips ya buat teman-teman semua, kalau mau beli sepatu bulu tangkis ya, boleh beli sepatu ini boleh. Itu kan tergantung dari masing-masing ya. Tinggal pilih yang nyaman yang mana gitu ya. Cuman ini hanya tips saja buat teman-teman, itu dari saya. Cari sepatu yang bahannya itu ada lapisan karetnya di bagian uppernya ini. Kalau untuk outsole-nya itu, untuk sepatu-sepatu sekarang ini kadang ada yang KW juga, yang KW kelihatan ya. Cuman kalau yang lebih bagus lagi, cari uppernya yang jangan yang terlalu keras, jadi dia agak empuk di lantai, dia gigit ya, nggak licin. Ini karena pemakaiannya udah lama, jadi dia di bagian belakang ini udah keras dia. Makanya diambil gini bisa ya, karena saking kerasnya ini. Udah lama pemakaian, hampir 2 tahun ya. Oke, jadi kesimpulannya di pembahasan kita hari ini, jadi setelah hampir 2 tahun pemakaian ya, kerusakannya itu ada di bagian outsole bawah ini ya, ini namanya outsole, sama di bagian lem. Nih. Jadi cuman 2 ini ya, bagian outsole sama lemnya yang nggak kuat. Kalau untuk uppernya sendiri nih, menurut saya sangat bagus uppernya ini. Nah mungkin itu saja ya review singkat dari sepatu RS SND LTD 03 setelah pemakaian hampir 2 tahun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar semakin berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.